بسم الله الرحمن الرحيم. أحييكم بتحية الإسلام، تحية أهل الجنان، فتحيتهم فيها سلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه ومن لهم قد اكتفى. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نورك الساري ومددك الجاري، واجمعنا به في كل أضوان، وعلى آله وصحبه والنور. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وسدد لساني واهد قلبي بجاه النبي والآل. حضرة المحترمون، para hadirin juga kepada sahibul barnamij, sahibul bait, Ibu Haji Latif, yang insyaallah berkat usaha beliau, berkat kecintaan beliau kepada Rasulullah SAW, satu saat Allah akan berikan kabar gembira kepada beliau bisa bermimpikan Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Seorang ulama yang bernama Abdul Hajj, yang beliau daripada pemimpin, bahkan ulama di mazhab Maliki, beliau pernah mengatakan, ma min baitin au makanin au masjidin quri'a fihi maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam illa hafatil malaikah ahla dhalikal makan. Beliau mengatakan tidaklah satu tempat ataupun rumah ataupun masjid yang di situ dibacakan maulid Nabi, dibacakan biografi Nabi, dibacakan sejarah tentang Nabi, dibacakan pujian syair kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa haqqatil malaika ahla dzalika makan, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan memerintahkan malaikat-malaikat Allah untuk meliputi tempat tersebut. Malaikat-malaikat Allah yang diperintahkan oleh Allah untuk menjaga tempat tersebut. Malaikat Allah yang diperintahkan oleh Allah untuk menjaga orang yang berada di dalam rumah tersebut karena senang, gembira mengadakan daripada acara maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak hanya itu, bahkan beliau mengatakan wa ammahumullahu birrahmati warridwan. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rahmatnya kepada kita. Allah akan memberikan keridhaannya kepada kita. Allah yang langsung memberikan keridhaan kepada kita. Lantaran apa? Lantaran kita duduk, lantaran kita bersama memuji Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan insyaallah tempat ini dan kita yang hadir di tempat ini mendapatkan rahmat dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani wa rahmatullah. Kita duduk di sini bersama di sini untuk memanjatkan pujian kepada Nabi. Duduk kita bukan hanya sekedar duduk. Duduk kita bukan sekedar hanya menempatkan jasad kita di sini, enggak. Tapi bersama kita berusaha untuk menghadirkan ruh kita.
bersama kita berusaha mendengarkan daripada biografi Nabi, bersama kita berusaha untuk menampakkan rasa cinta kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kullu ma'rufin shadaqah. Setiap perbuatan baik itu dinamakan sedekah. Apapun yang kita lakukan, selagi itu yang namanya perbuatan baik, itu dinamakan sedekah, dinamakan sedekah. Berarti bersama-sama pada saat ini kita duduk, kita sedang berbuat baik, kita sedang mendengarkan suatu bacaan Al-Quran, mendengarkan tentang biografi Nabi SAW. Semuanya ini bentuk dari perbuatan baik yang kita lakukan. Nabi SAW pernah bersama sahabat, beliau dalam halaqahnya, dalam majlisnya, beliau berkata kepada para sahabat, "Idza ahabballahu 'abdan ista'malahu." Bila Allah cinta kepada hamba, maka hamba tersebut akan dipakai, hamba tersebut akan digunakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sahabat bingung. Sahabat-sahabat yang mendengar ucapan Nabi SAW, mereka bingung. Kaifa yasta'miluhu ya Rasulullah? Kemudian mereka bertanya, ya Rasulullah, bagaimana cara Allah menggunakan hamba? Bagaimana cara Allah memakai hamba? Kemudian Nabi SAW mengatakan, yuwaffiquhu li a'malin shalih. Hamba tersebut akan diberikan taufik, akan diberikan rasa semangat untuk apa? Di a'malin shalih, untuk melakukan perbuatan baik, untuk melakukan amal baik, untuk melakukan amal soleh. Pada saat ini kita menunjukkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersama-sama kita duduk di sini sedang melakukan amal baik, sedang melakukan amal soleh, yang insya Allah berkat duduknya kita pada saat ini, kita termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah. Kita orang-orang yang dipakai oleh Allah adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Tadi kita sama-sama dengarkan bacaan lantunan ayat Al-Quran yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Allah Ta'ala berfirman yang seraya memuji Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, laqad kana fi rasulillahi, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh kata Allah, pada diri Nabi untuk kalian itu sebagai suri tauladan. Nabi sebagai suri tauladan kita, Nabi sebagai panutan kita, Nabi sebagai contoh kita. Bahkan kita terlalu dari semua aspek Nabi sebagai contoh kita. Jangan kita mengatakan kita hanya orang biasa, kita tidak bisa atau tidak mampu untuk mencontoh Nabi. Nabi dikatakan oleh Allah sebagai suri tauladan dari semua aspek, dari semua kegiatan yang kita lakukan, dari semua keseharian yang kita lakukan, dari semua daripada bentuk kepribadian kita. Apakah kita sebagai seorang ayah, Nabi sebagai contoh? Apakah kita sebagai seorang kepala kampung, Nabi sebagai contoh? Apakah kita sebagai seorang pembisnis, Nabi sebagai contoh? Apakah kita sebagai seorang pedagang, Nabi sebagai contoh? Apakah kita sebagai orang yang kaya, Nabi sebagai contoh? Ataukah kita sebagai orang yang diberikan kesederhanaan oleh Allah, tetap Nabi sebagai contoh? Apapun bentuk daripada aktivitas kita, Nabi SAW sebagai contoh kita.
beliau yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala agar supaya kita menjadikan beliau sebagai contoh dari apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan dunia ini. Beliau Nabi Muhammad SAW juga manusia. Beliau juga manusia. Dan apa yang terjadi pada manusia umumnya pun terjadi kepada baginda Nabi SAW. Dari semua sifat, kita makan, Nabi pun makan. Kita minum, Nabi pun minum. Kita capek, Nabi pun capek beliau SAW. Kita tidur pun beliau SAW itu. Mungkin ada beberapa hal yang kita tidak akan bisa mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam. Dari sini Allah Subhanahu wa taala memberikan contoh kepada kita, apapun yang kita lakukan di dunia ini, kalau tidak bercontohkan kepada Nabi SAW, maka semua yang kita lakukan akan tidak diterima oleh Allah, akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat mereka, para sahabat-sahabat Nabi, mereka orang-orang terdekat dengan Nabi SAW. Mereka yang dekat dengan Nabi, yang mereka berbuka lama dengan Nabi. Mereka melihat langsung Nabi SAW. Tapi hari-hari mereka tidak lupa dengan haus melakukan apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Mereka para sahabat, orang terdekat, bahkan di antara mereka yang dijanjikan oleh Nabi SAW sebagai asyratul mubasysyirin bil jannah, sebagai sahabat-sahabat yang dijamin oleh Nabi masuk surga dalam keadaan tanpa dihisab. Di antara mereka para sahabat, mereka dekat dengan Nabi, tapi mereka masih berusaha untuk mencontoh apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Sangat berbanding jauh kalau seandainya dibandingkan dengan kita. Kita siapa? Kita tidak pernah melihat Nabi. Kita tidak pernah berbuka lama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sangat berbanding jauh kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi tetap kita diperintahkan untuk mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka para sahabat yang merasa diri mereka kurang dalam amal ibadah, mereka pun berlomba-lomba. Mereka satu sama lain berlomba-lomba untuk beramal baik. Bagaimana dengan kita yang jauh dengan Nabi? Sangat patut dan sangat harus untuk berlomba meninggikan amal kita, memperbanyak amal kita. Di antara mereka para sahabat, ada yang dengan hartanya, mereka merasa kurang dalam ibadah dan mereka memiliki harta, mereka perbanyak untuk bersedekah. Bahkan satu riwayat, seorang sahabat Abu Darda, orang yang baru masuk Islam dan orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kecukupan dalam harta, bahkan berlimpah dalam harta. Abu Darda, dia merasa ibadahnya dalam Allah Subhanahu wa taala. Dia lebih memilih untuk menjadi orang yang zuhud. Semua dikeluarkan untuk Nabi, semua dikeluarkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat bagaimana seorang sahabat yang bernama Utsman bin Affan, yang sebagai seorang yang diberikan harta yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak kala Nabi memerintahkan mereka para sahabat untuk berinfak, untuk bersedekah, Sayyidina Utsman bin Affan dengan harta yang dia miliki, sepertiga daripada hartanya dibagikan oleh untuk umat Islam, untuk perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hartanya miliaran, sepertiga daripada hartanya diberikan percuma-cuma untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mendengar daripada Sayyidina Umar bin Khattab mendengar Sayyidina Utsman bin Affan mengeluarkan sepertiga dari hartanya. Beliau Umar
tidak kalah daripada apa yang dilakukan oleh Sayyidina Utsman. Beliau mengeluarkan separuh dari hartanya fi sabilillah untuk diberikan kepada Nabi Muhammad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka para sahabat merasa ibadah mereka kurang. Ibadah mereka kurang, tapi mereka berusaha untuk melebihkan daripada mereka berusaha untuk melebihkan ibadah mereka dari apa yang mereka miliki. Ini mereka para sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita lihat bagaimana orang-orang yang mencontoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pasti akan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala keistimewaan, akan diberikan kelebihan oleh Nabi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangankan mereka para sahabat, jangankan mereka para sahabat yang banyak ibadahnya, tetap berusaha untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lihat bagaimana dua orang anak kecil, Al-Imam Al-Hasan wal Imam Al-Husain radhiyallahu taala anhuma wa ardhah. Mereka berdua anak kecil. Anak kecil, cucu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi mereka tidak lupa untuk selalu mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Usaha mereka untuk mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan contoh bagi kita. Bagaimana dua anak kecil pada saat mereka masih kecil melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain lihat Nabi khutbah. Tak kala mereka melihat Nabi khutbah, selesai mereka mendengar Nabi khutbah, mereka pulang ke rumah. Mereka buat tempat seakan-akan tempat tersebut sebagai mimbar. Apa yang mereka lakukan? Mereka naik ke tempat tersebut, langsung mereka berkhutbah selayaknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah. Ini dua anak kecil yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kelebihan untuk meniru Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dua anak kecil meniru Nabi Sallallahu. Lihat Nabi khutbah, beliau pun pulang, mereka berdua pun pulang ke rumah langsung khutbah. Dilihat oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq, dua anak-anak yang mirip dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar melihat dua anak tersebut diangkat. Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain diangkat oleh Sayyidina Abu Bakar, ditaruh di pundaknya. Seraya mengatakan, bi abi syabihun bin Nabi, ya bi Ali. Sampai Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, demi Allah. Apa kata beliau? Syabihun bin Nabi, la bi Ali. Dua anak ini lebih mirip dengan Nabi dibandingkan dengan Imam Ali radhiyallahu anhu. Sayyidina Ali melihat dan mendengar apa yang dikatakan oleh Sayyidina Abu Bakar tersenyum. Imam Ali tersenyum. Kenapa? Karena anaknya disamakan dengan kakeknya, bukan disamakan dengan ayahnya. Senang. Sayyidina Ali senang karena Al-Imam Al-Hasan dan Imam Al-Husain diberikan contoh lebih mirip daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini mereka orang-orang yang berusaha untuk mengikuti Nabi SAW, yang berusaha untuk apa yang dilakukan oleh Nabi SAW mereka ikuti. Mereka akan mendapatkan kelebihan dari Allah. Mereka akan diberikan kesempurnaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau orang yang mulia, beliau orang yang agung Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita yang mengikuti jejak langkah beliau pun akan menjadi agung, pun akan menjadi sempurna di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ali Imran yang kita sering dengar namanya keluarga Imran, bahkan diawetkan oleh Allah, diabadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa Imran? Dia bukan Nabi. Siapa Imran?
Dia bukan nabi, tapi namanya dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Bahkan namanya pun disandingkan oleh Allah dengan nama-nama nabi yang lain. Beliau orang yang soleh, beliau orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bukan nabi. Hidupnya sebelum Nabi SAW. Inna Allah astafa Adam wa Nuh wa ala Ibrahim wa ala Imran ala alamin. Allah mengekalkan nama Imran, bahkan ditulis dalam salah satu atau surah yang bernama surah Ali Imran. Kenapa? Inna Allah astafa Adam wa Nuh wa ala Ibrahim wa ala Imran ala alamin. Allah memilih daripada Nabi Allah Adam, Nabi Allah Nuh, dan keluarga Ibrahim dan keluarga Imran alaihi wassalam. Diabadikan oleh Allah. Kenapa bisa diabadikan oleh Allah? Karena beliau Imran menundukkan kepalanya, beliau Imran menundukkan rohnya untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. Kata Imran, keluarga beliau keluarga yang soleh, keluarga beliau keluarga yang baik. Imran mempunyai istri yang bernama Hannah ini. Tak kala itu dia bernazar. Qalatil imra'atu Imran, Rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharrara. Keluarga Imran, istri Imran yang pada saat itu belum dikaruniai anak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada saat dia tua, dia merasa tidak mempunyai anak, belum mempunyai keturunan, sedih. Dia merasa sedih, terus dia berdoa kepada Allah. Tidak putus doa, tidak putus munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal saat itu umurnya sudah tua. Bahkan kalau dari segi kedokteran tidak mungkin bisa melahirkan seorang anak, tapi tetap beliau tidak putus asa minta kepada Allah agar dikaruniai seorang anak. Sampai dia bernazar, Rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Ya Allah, aku bernazar kalau seandainya aku punya anak tersebut akan aku merdekakan, akan aku hibahkan, akan aku berikan muharraran. Sebagai apa? Sebagai pembantu di Baitul Muqaddas atau Baitul Maqdis yang kita kenal siapa namanya? Maryam. Hingga saat itu Imran mendengar apa yang dikatakan oleh istrinya. Imran mengatakan, bagaimana kalau seandainya yang lahir ini anak perempuan? Istrinya bernazar kalau seandainya dia mempunyai anak, maka anak tersebut akan dia hibahkan, akan dia merdekakan dari dia dan dijadikan pembantu atau khodam di Baitul Muqaddas. Imran yang mendengar perkataannya mengatakan, kalau seandainya anak kita ini perempuan bagaimana? Sedangkan pada saat itu perempuan tidak dibenarkan, tidak diperbolehkan untuk mengabdi di Baitul Maqdis. Wa subhanallah, lahirlah seorang perempuan yang bernama Maryam. Lahir perempuan yang bernama Maryam. Langsung diserahkan. Karena beliau Imran Ali Imran menjadi orang yang sangat terkemuka pada saat itu. Beliau menyerahkan walaupun anak perempuan dia lepaskan, walaupun takut fitnah dia lepaskan, karena beliau yakin Allah yang akan menjaga, yang akan menjaganya. Lamma wada'a qalat rabbi inni wada'tuha unsa. Tak kalah anak melahirkan istri dari Imran melahirkan, inni wada'tuha unsa. Ya Allah, rupanya anakku ini perempuan. Inni wada'tuha unsa. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha unsa. Wallahu a'lamu bima wada'at. Sedangkan Allah tahu yang akan lahir itu laki-laki ataukah perempuan. Tapi Allah ingin menguji daripada mereka keluarga Ali Imran. Kalau seandainya
Sebagai perempuan, apakah mereka ingin melanjutkan nazarnya untuk melanjutkan apa yang dia niatkan? Rupanya tidak gentar. Keluarga Ali Imran tidak gentar. Walaupun anak perempuan, jadi dijadikan sebagai khadim, sebagai pengkhidmah di Baitul Muqaddas. Dari situ Allah Subhanahu wa taala menguji mereka, keluarga Ali Imran, kemudian mereka taat, mereka sabar atas ujian Allah Subhanahu wa taala. Mereka diberikan apa oleh Allah? Diberikan garis keturunan yang lebih mulia daripada mereka. Siapa? Nabi Allah Isa alaihissalam. Nabi Isa dari mana lahir? Dari Siti Maryam. Sedangkan Siti Maryam anak daripada Imran. Siapa Imran? Beliau bukan nabi, tapi orang soleh. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang soleh, orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, boleh jadi dia akan diberikan, dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kemuliaan menjadi orang besar. Kalau tidak, dia akan mempunyai anak ataupun keturunan yang garis keturunannya lebih besar daripada dia. Artinya kita pun pada saat ini mungkin bisa melahirkan seorang anak, melahirkan cucu yang lebih tinggi derajatnya dibandingkan kita, kalau memang benar-benar kita mendekati kepada Allah Subhanahu wa taala. Imran bukan seorang Maryam pun sama, tapi mereka termasuk orang suci, orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka sabar atas apa yang diberikan oleh Allah cobaan. Lahirlah dari mereka seorang anak yang garis keturunannya lebih mulia dari mereka, yaitu sebagai seorang nabi. Kita lihat di sini, kita jadikan contoh. Kalau seandainya kita mendekatkan diri kita kepada Allah, benar-benar menundukkan kepala kita, menundukkan roh kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan diberikan kemuliaan oleh Allah. Anak kita, cucu kita menjadi orang besar, menjadi orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita bisa merasakan senang. Hadir kita bersama-sama, duduk kita bangga. Duduk kita bangga. Bangga dengan apa? Bangga kita bisa memakmurkan daripada syiar yang paling mulia, syiarnya Allah, lahirnya Nabi Muhammad SAW. Insya Allah berkat duduk kita di sini, Allah tidak akan menyia-nyiakan kita. Kita akan mempunyai anak, kita akan mempunyai cucu yang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang besar, orang-orang yang mulia, orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyarul hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Kita bersama duduk di sini untuk mengenang beliau sallallahu alaihi wasallam, dan kita menampakkan rasa cinta kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Pasti Allah Subhanahu wa taala pun akan memberikan atau menganugerahkan kepada kita kemuliaan-kemuliaan yang tanpa kita sadari. Siapa beliau sallallahu alaihi wasallam? Apalah kita sebagai manusia yang biasa, bisakah atau mampukah kita tanpa adanya beliau untuk mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala? Apa kata Allah? Wa kuntum ala syafa hufratin minan nar. Semua kita ini, Pak, semua kita ini, kata Allah, wa kuntum ala syafa hufratin minan nar. Kita ini berada di ujung api neraka. Semua kita ini berada di ujung api neraka. Fa'anqadakum minha. Nabi yang dijadikan oleh Allah, Nabi yang diciptakan oleh Allah sebagai penyelamat kita. Beliau yang menjadi barometer hidup kita. Salahnya kita, tak kala kita ingat dengan beliau, ingat dengan syariat yang dibawa oleh beliau, kita diselamatkan oleh beliau. Sebesar apapun kesalahan kita, sebesar apapun kesalahan kita, sebanyak apapun dosa kita, tak kala kita ikut dengan beliau, ingat dengan beliau, fa'anqadakum minha. Beliau pun sallallahu alaihi wasallam akan menyelamatkan diri, akan menyelamatkan kita.
Terlebih lagi di sini pada saat ini juga ya, memeriahkan atau mengagungkan syiar yang paling mulia, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang kita tidak harapkan dari sesama kita kebaikan ini. Ya, kita yang hadir tidak mengharapkan kebaikan di antara kita yang hadir yang lainnya. Begitupun panitia, begitupun tuan rumah tidak mengharapkan kebaikan dari sesama kita, dan kita pun tidak mengharapkan kebaikan daripada panitia ataupun Sohibul Bait. Enggak. Kita merasa dihormati, kita saling menghormati. Yang kita harapkan, yang terbesar, yang teragung adalah balasan dari Nabi Muhammad SAW. Ana khairul mujazin, kata Nabi. Aku paling baik orang yang akan membalas kebaikan. In ahsantum li ahadikum, in ahsana ahadukum li ahadikum wa lam yujazi ana ujazi yaumil qiyamah. Bila di antara kalian berbuat baik kepada salah satu di antara kalian, kemudian tidak dapat membalas daripada kebaikan tersebut, ana ujazi yaumil qiyamah. Aku yang akan membalas kelak di hari kiamat. Bersama-sama kita pada saat ini duduk sedang berbuat baik kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Kita bersama-sama menunjukkan atau menyiarkan daripada syiar yang agung, syiar Nabi Muhammad, yaitu kita membantu daripada dakwahnya beliau SAW. Yang kita harapkan adalah kebaikan dari beliau kelak di akhiratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. InsyaAllah bersama-sama berkat duduknya kita pada saat ini, berkumpulnya kita di tempat ini atau berkelak di tempat-tempat yang lain, tempat yang kita hadiri, tempat-tempat yang agung, tempat-tempat yang mulia. Tidak kita semua duduk di tempat-tempat tersebut, melainkan rahmat Allah selalu berada pada kita. Dosa-dosa kita semua diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak kita keluar dari tempat ini, melainkan semua dosa kita diampunkan oleh Allah. Dan tidak kita meninggalkan dunia ini kecuali dalam keadaan husnul khatimah indal maut. Hadza minni wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.